Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Kali ini kita berbicara tentang bakal calon Gubernur Riau 2024-2029 dari kalangan muda. Beliau saat ini duduk di anggota DPR RI Dapil Riau 2 dan juga kemarin anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Dapil Riau 2 juga. Dan saat ini beliau akan maju sebagai bakal calon Gubernur Riau 2024-2029. Siapa dia? Beliau adalah Bung Abdul Wahid. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iko? Sehat. Sehat Pak Wahid? Sehat. Itu yang penting. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa di Provinsi Riau. Suara PKB kemarin cukup naik signifikan ya guys. Ya. Ya Ketua, naik berapa Ketua? Kalau naiknya pasti naik. Ya naik. Secara umum kita naik sekitar 80% lah. 80%. Secara suara ya. Iya, 80%. Kemarin di provinsi sebelumnya berapa? 6 sekarang? 6 juga. Cuman secara suara naik. Ya. Yang di kota yang tadinya tidak ada kursi, sekarang menjadi 2 ya. Iya, luar biasa. Ketua, ingin tanya nih. Kita ketahui saat ini kan calon gubernur itu yang tua-tua nih. Saatnya yang muda dan berkarya dan energik nih. Kenapa bisa berpikiran untuk maju sebagai calon gubernur ini? Ya, saya melihat bahwa gubernur itu orang yang harus punya energi yang banyak. Ya. Karena mengurusi daerah yang luas, ya, tentu butuh energi. Ya. Nah, energi itu saya hitung ya harus memang dari kalangan muda ya, dari kalangan muda, sehingga kira-kira punya waktu yang banyak, punya energi yang cukup untuk membenahi Riau. Karena wilayah Riau ini setidaknya kalau saya hitung itu 84 km persegi. 4.000 km persegi. Iya. Jadi cukup luas kalau dibandingkan dengan Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat 42.000 km persegi. Wah, jadi 2 kali lah Sumatera Barat. Kalau kita bandingkan dengan Riau, dengan wilayah yang luas, gitu kan. Tantangannya tidak sedikit, ya, sehingga butuh menguras energi lah kira-kira. Karena memang dengan 82.000 km tadi itu guys, dengan 6 juta penduduk di Provinsi Riau ini, ada 12 kabupaten memang perlu energi yang kuat ini untuk maju sebagai Pilgubri khususnya. Nah, sekarang ini dari DPW PKB sendiri ataupun DPP lah, sudah ada surat rekomendasi untuk maju sebagai orang nomor 1 pada intinya. Bagi saya, surat itu memang penting. Yang paling penting itu adalah elektabilitas. Jadi maka itu saya menyatakan diri maju sebagai calon gubernur itu nanti harus saya ukur dengan kira-kira tingkat keterpilihannya. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saya sosialisasi, memperkenalkan diri, memaparkan visi, ya, kira-kira apa yang harus saya perbuat, ya, kalau saya jadi gubernur Riau, gitu. Nah, sehingga dengan begitu orang jadi yakin bahwa memang saya layak jadi gubernur Riau. Nah, kalau saya tiba-tiba dapat rekom tapi orang nggak layak, orang menganggap tidak pantas, ya tentu sia-sia gitu loh. Betul. Yang Bang Wahid lakukan, sudah melakukan survei kah? Dan kalau boleh tahu nih, berapa elektabilitas suara ataupun yang terjadi saat ini? Karena memang 3 besar Bang Wahid sudah masuk. Ya, saya sebelum pendaftaran, jadi saya akan melakukan 2 atau 3 kali survei. Survei yang pertama sudah saya lakukan di Mei kemarin. Ya, saya menggandeng LSI sebagai indikator untuk mengukur survei. Ya, saya lihat dari elektabilitas ya cukup bagus. Nah, tinggal saya menaikkan popularitas, ya, sehingga kira-kira di Juli Agustus nanti saya lakukan survei lagi. Nah, mengapa saya lakukan survei? Karena kita di zaman modern
pingin bahwa semua terukur. Ya. Ya, kalau orang Melayu bilang hidung tidak mancung, pipi jangan tersorong-sorong. Artinya kalau kita memang nggak layak di tengah-tengah masyarakat, ya kira-kira nggak layak kita jadi gubernur, ngapain gitu. Iya. Berarti masih tarik ulur nih ceritanya nih. Iya. Iya. Artinya bukan tarik ulur. Saya melihat bahwa harus saya tunjukkan kinerja. Masyarakat harus tahu saya memang betul-betul ingin membangun. Ya. Dan saya ingin maju jadi gubernur ini memang ingin menang. Ingin menang. Karena Ya. apa? Karena saya yakin bahwa kalau saya menang jadi gubernur, saya bisa melakukan hal-hal yang memang menurut saya sangat berguna bagi masyarakat Riau. Ya. Sekarang dibandingkan duduk di DPR RI Senayan yang luar biasa pendapatannya guys, dengan gubernur pasti memang berbeda gitu ya. Kalau gubernur kan memang kita mempunyai hak untuk bisa langsung mengeksekusi dan melakukan kebijakan itu memang dari kita. Nah, mana yang Bung Wahid pilih, antara DPR RI atau memang Gubernur Riau? Enaknya gitu. Ya, kalau enak bagi saya, mungkin ya, ya artinya bagi saya mungkin lebih enjoy jadi DPR RI, ya. Tetapi ada tanggung jawab saya. Nah, tanggung jawab saya itu pingin membuat Riau ini lebih maju. Nah, jadi apa? Karena gubernur itu punya apa? Gubernur itu berhak merencanakan, sekaligus berhak mengeksekusi. Betul. Nah, kalau DPR ini cuma berhak menyuarakan, tidak berhak mengeksekusi. Jadi wewenangnya tuh sangat terbatas. Betul. Sehingga tidak bisa apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi umpamanya pemikiran kita untuk memajukan Riau tidak bisa sepenuhnya kita eksekusi. Nah, terbatas ya, gitu. Hanya terbatas, gitu terbatas. Nah, kalau gubernur dia berhak merencanakan, dia berhak menganggarkan, dia berhak mengeksekusi, gitu. Sehingga apa yang menjadi titik apa lemah di Riau selama ini bisa direncanakan dengan matang, bisa di planning, bisa dieksekusi, kira-kira begitu. Betul. Dengan 6 juta penduduk ini, Bung Wahid melihat keadaan Riau ini apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ya itu banyak perseptif ya. Perseptif banyak pandangan lah soal itu. Jadi kalau saya melihat baik-baik saja tentu harus ada ukurnya. Harus ada surveinya gitu ya. Saya nggak mau juga menilai. Nah, taruhlah jalan provinsi kan dikenal waktu itu. Ya saya lihat memang kendala yang paling berat di masyarakat kita itu adalah yang pertama harga sembako. Ya, itu memangnya bukan seluruh Indonesia harga sembako naik saat ini. Ya, tetapi itu kan harus ada treatment dan pendekatan untuk bagaimana stabilitas harga sembako. Sembako mungkin boleh tinggi, tetapi kan harus diiringi dengan pendapatan yang memadai. Nah, gitu loh. Jadi inflasi itu pasti ada, tetapi inflasi itu harus terukur dan terkendali. Ya. Yang kedua adalah soal infrastruktur, jalan, ya harus dituntaskan. Setidak-tidaknya harus diplanningkan. Nah, ini semua ya terutama pendidikan. Ini semua kan harus kita rencanakan. Saya sebagai anggota DPR itu paling sering di WA oleh orang tua-tua, oleh ibu-ibu, emak-emak. Kadang-kadang itu di bulan Juni-Juli itu biasanya. Itu anak lulus sekolah, sekolah. Dan salah satu yang paling banyak itu salah satunya ya yang paling banyak di WA itu kasusnya adalah, Pak tolong carikan anak saya kerja. Nah, dia sudah menganggur ya, sudah ada 2 bulan, ada 2 tahun, ada 1 tahun belum dapat kerja. Artinya apa? Memang angkatan kerja itu makin tinggi, tapi lapangan kerja tidak terbuka. Tidak terbuka malah. Ya, artinya lapangan kerja tidak terbuka sesuai dengan apa angkatan kerja. Nah, itu saya lihat. Nah, mengapa ini bisa? Karena saya lihat memang pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh dengan wajar. Lapangan kerja itu baru bisa dia terbuka dengan baik itu kalau pertumbuhan ekonominya di atas 7%. Di atas 7%. Nah, ya. Kalau 5% masih belum. Masih belum. Kalau di 7%. Bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh? Tentu harus ada konsumsi. Konsumsi itu baru bisa Pak kalau orang bekerja.
Ya. Kan ini artinya kan seperti telur dan ayam. Mana yang harus dilakukan? Nah, tentu sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti apa? Ketersediaan infrastruktur. Ya. Infrastruktur yang memadai. Betul. Nah, itu paling penting, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya industri tumbuh. Kalau industri tumbuh, maka lapangan kerja juga terbuka. Ya, betul. Mengapa industri tidak tumbuh? Karena perusahaan izinnya berbelit-belit. Oke. Iya. Itu berarti salah satu poin yang Bung Wahid lihat. Iya, saya lihat ini karena saya ini dari orang dunia usaha, saya tahu Iya, persis iya, iya. bahwa mengurus izinnya ini sangat berbelit-belit. Orang mau bikin usaha 2 tahun, 3 tahun baru izinnya keluar. Belum kelar ya? Belum kelar. Iya, iya. Orang sudah lupa tuh dengan usaha itu, Iya, ya, iya. baru izinnya keluar. Nah, artinya apa? Memang persoalan perizinan ini menjadi tantangan tersendiri untuk diperbaiki, ya, agar lebih simpel, lebih mudah, sehingga apa? Sehingga orang kalau saya umpamanya, saya bawa uang nih ke Riau, saya mau investasi. Calon investor ya? Investor. Saya bawa uang ke Riau, saya mau investasi. Ya. Tiba-tiba saya investasi 3 tahun lagi baru jalan, Pak. Iya. Ngapain saya gitu? Iya, iya, Ya. iya. Nah, kalau kita lihat di sistem di luar negeri, ya itu kita bawa uang langsung bisa, Pak. Langsung hari itu juga 2 hari sudah bisa action. Pemangkasan birokrasi memang sangat pemangkasan penting birokrasi, ya. ya. Karena memang perizinan-perizinan ini memang tidak perlu membutuhkan waktu yang Ya. bertahun-tahun tadi. Nah. Ada duit langsung jadi barangnya kalau bisa ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian Bung Wahid sendiri waktu saat ini menjadi DPR RI. Nah, apa yang telah Bung Wahid lakukan? Mungkin lebih, kalau misalnya jadi gubernur kan mungkin bisa lebih ini lagi lah, lebih paham lagi permasalahannya. Nah, waktu ketika jadi DPR RI ini, apa yang telah Bung Wahid lakukan di Dapil Riau 2 itu pada khususnya? Ya. Yang pertama, saya ketika jadi anggota DPR RI, ketika itu tahun 2019 ya, 2019 itu saya lihat di desa-desa itu masih gelap. Oh, ya? Oh, masih gelap gulita waktu itu. Belum ada listrik itu ya? Listrik ada tapi intermittent ya paling hidup malam. Iya. Di kampung kita sendiri gimana tuh Inhil tuh? Iya, dulu itu semua pakai genset, pakai ya mandiri lah. Iya, iya, mandiri atau ada listrik desa gitu. Yang terjadwal waktu waktunya. Iya. Itu pun listrik desa pakai diesel. Iya, Nah, iya, ketika itu saya lihat, maka itu saya masuk ke Komisi 7. Ya, Komisi 7 Ayo, waktu itu saya ya. gesa, saya panggil, itu tanya Direktur PLN, hampir tiap bulan saya rapat sama dia, saya pingin bahwa elektrifikasi di Riau meningkat. Alhamdulillah 2020, 2021, alhamdulillah hari ini tidak ada desa-desa yang tidak masuk listrik lagi. Oh iya. Ya. Luar biasa. Walaupun masih ada isolated ya, artinya masih ada daerah-daerah yang memang hanya hidup jam 5 sore, mati jam 7 pagi gitu ya. Nah, masih ada, tapi itu tidak terlalu banyak. Sekarang sudah interkoneksi. Artinya Sumatera sudah nyambung semua lah. Itu saya gesa, ya gesa terus, dan alhamdulillah ini beransur-ansur semua jaringan ya sudah masuk semua ya. Saya rasa paling yang belum masuk itu di dusun-dusun. Ya, kalau di desanya sudah semua. Paling di dusun-dusun ya ada beberapa lah saya cek. Itu yang saya lakukan. Saya gesa itu. Yang kedua, ketika itu saya mendesain bagaimana alih kelola blok rokan dari Chevron ke Pertamina berjalan semut, ya, berjalan lancar, tidak ada kendala. Karena saya takut karena ini sumur-sumur tua. Ya, begitu tidak ada yang namanya pengembangan, maka dia akan turun. Maka saya jaga betul bahwa alih kelola ini Pertamina ini harus bisa berinvestasi dengan kemampuan modal sehingga dia menjagalah. Karena Riau ini kalau nggak ada minyak apa nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Nah, alhamdulillah hari ini dengan begitu ya sudah 3,7 triliun PI setiap tahun masuk. Kalau nanti nambah lagi ini, nambah liftingnya terjaga, ya liftingnya terjaga, kira-kira sekarang ini baru ya 120.000 barel per hari, mungkin bisa 140 kan menjadi naik. Bisa nanti VI-nya menjadi 5T. Ya kan. Ya, ngomong-ngomong masalah PI ini, participating interest ini sudah turun 3,7, hampir 4 triliun lah, lebih kurang. Nah, dana PI ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk
yang ada di Riau. Iya. Jalan. Jualan, sekolah semua kan artinya ini ada size fiskal. Ya. Size fiskal itu kemampuan keuangan kita untuk bertambah. Ya. Nah, kemarin ketika ada undang-undang HKPD itu saya melihat Dumai ketika itu kan ribut bahwa mereka tidak daerah penghasil tapi pengolah tapi nggak dapat bagi hasil. Ya. Saya dorong melalui undang-undang itu, akhirnya Dumai dapat. Walaupun dia tidak penghasil, tapi pengolah. Karena pengolah ini Pak, ini risikonya tinggi juga karena kan pencemaran lingkungan segala macamnya itu. Akhirnya Dumai dapat. Ya sekarang kan coba lihat, Dumai sudah ya bertambah lah 300 triliun itu, 300 miliar itu per tahun. Kalau dulu ya maaf ya Kak, dana bagi hasil Tidak mereka nggak ada. dapat. Tidak ada Nah, sama saya juga menggesa ketika itu adalah undang-undang DBH, dana bagi hasil ya. sawit. Iya, iya, iya. Ah. Ya, sampai sekarang apa ceritanya? Sudah masuk. Sudah masuk ya. Tanya lah Kabupaten Kota sudah terima juga. Sudah terima. Kalau provinsi mungkin sudah dapat 80 T kalau nggak salah. 80 miliar ya. 80 kabupaten kota rata-rata 60 ada 40 gitu. Artinya kalau di total-total ya lebih juga 200 300 miliar per tahun seluruh kabupaten kota. Artinya dengan undang-undang ini saya ingin menciptakan bahwa kemampuan fiskal Riau bertambah. Ya. Nah, saya memang bertanggung jawab mengawal itu. Ya, karena memang guys, saya waktu itu pernah podcast dengan Bung Wahid juga masalah pecahnya, bukan diambil alihnya antara Chevron dengan PHR waktu itu. Yang kita wanti-wanti waktu itu ada yang bermasalah di Duri itu. Ya, apa hasilnya tuh? Nah, kalau itu MCTN ya, MCTN itu apa? Pengelolaan bisnis listrik. Bisnis listrik. Sekarang ini kan dikelola oleh PLN. Oh, PLN. Nah, Berarti jadi, yang lalu-lalu? yang lalu-lalu itu karena memang saya lihat Pemprov belum siap. Gitu. Ya, Sayang ya sekali itu ya. Kalau Pemprov diambil alih waktu itu. Iya, Pak. Saya lihat memang bersuara keras betul untuk mengambil. karena Pemprov saya tidak didukung oleh Pemprov ketika itu. Iya. Pemprov seolah-olah cuek aja, nggak tahu menahu soal itu. Padahal itu sebenarnya yang saya sayangkan. Seharusnya karena bisnis di PHR itu Pertamina Hulu Rokan di Chevron itu ya 30% bisnisnya bisnis listrik. Iya. Ya. Karena memang sangat sayang sekali karena Bung Wahid Kalau sangat pingin diambil oleh Pemprov. Ya. Tapi karena maklum saya berjuang di DPR sendiri saya lihat Pemprov ketika itu belum terbuka wawasannya ya, saya lihat belum terbuka wawasan atau mereka memang tidak ngerti. Sebenarnya ya kalau Pemprov agak keras sedikit saja saya rasa itu selesai. Betul. Itu yang saya sayangkan. Ya, karena memang kita waktu itu memang harusnya Pemprov ambil alih. Terakhir lagi saya perjuangkan soal rumah sakit kanker. Ya, ketika itu kan saya membahas undang-undang kesehatan itu sama menteri. Saya bilang masa orang Riau berobatnya di luar negeri ke Malaka, ke Johor, ke Kuala Lumpur, ke Penang. Saya bilang, kenapa? Karena memang tidak tersedia. Akhirnya Pak Jokowi kan merespon. Tapi terlambat. Sudah dari dulu juga. Iya, sebenarnya artinya kita harus bersuara walaupun terlambat nggak ada masalah. Tidak ada kata terlambat. Terlambat. Betul. Nah, dengar-dengar mau bangun rumah sakit juga yang di dekat samping Undri itu? Ya itu. Itu kan suara dari Hibah. Iya. Sudah di dana kemarin tim Kementerian Kesehatan sudah turun sudah kalau itu kan tanya Pemprov. Lagi-lagi Pemprov. Kita suaranya. Kita ini sebagai anggota DPR. Artinya bicara. Nah, kita sudah menyuarakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota DPR. Saya sudah menunaikan kira-kira apa yang menjadi kepentingan Riau. Ya, itu tadi Bung Wahid karena dia menyuarakan tapi dicuekin sama Pemprov, beliau maju untuk bisa lebih kebijakan Sayang ya sekali ya kalau kayak gitu ya. Nah, Bung Wahid mau Riau 1 atau Riau 2? Ya, saya Riau 1 dong. Riau 1 pastinya guys. Itu dia. Riau 1. Terus komunikasi antar partai-partai yang lain dan apakah sudah menentukan calon nih? Wakil. Makanya itu saya dalam politik ini memakai paham rasionalitas. Dinamis ya guys. Ya, artinya saya harus terukur. Betul. Karena saya maju ingin menang, kira-kira begitu. Betul.
Apa saja komponen menang? Tentu salah satunya elektabilitas. Betul. Siapa saja yang bisa mendukung elektabilitas? Program. Betul. Sudah itu wakil, ya. Partai pendukung. Betul. Itu kan harus saya hitung semua. Betul. Nah, sehingga ketika saya maju kira-kira potensi menangnya ada, baru saya maju. Kalau potensi menangnya nggak ada, ngapain kita kan? Betul, Ya, betul. karena kita ingin membangun. Ya. Membangun itu visi misi, program itu bisa terwujud kalau kita menang, Pak. Ya. Ya, kalau kita kalah, Ya. nggak mungkin. Betul. Ya. Baik guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bung Wahid. Kita tunggu nanti Agustus 2024 akan dengan siapakah beliau akan bersanding nanti. Apakah beliau itu tetap maju atau tidak sama sekali, tapi beliau tetap maju karena sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun yang lalu beliau sudah mulai bergerak, karena saya dapat helmnya itu bersama Gubernur Bung Wahid. Oh ya. Memang sudah cukup lama pergerakan beliau ini. Baik, itu tadi bicara-bicara saya bersama Bung Wahid. Kita akan lihat, tunggu pada Agustus 2024 nanti. Saya Eka Saputra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eka. Oke.